Selamat sore Pak Guru dan teman-teman. Nama saya Hendrika Tasya Woga, saya dari kelas 12 Bahasa 2. Di sini saya akan membuat video keterampilan tugas sejarah Indonesia, di mana saya akan menjelaskan perbedaan antara masa pemerintahan Orde Baru dan masa reformasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan satu persatu apa saja yang terjadi pada kedua masa tersebut. Di masa pemerintahan Orde Baru dimulai sejak disahkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966 dalam sidang umum keempat MPRS melalui ketetapan MPRS nomor 9 untuk pembentukan kabinet baru. Pada akhir tahun 1965, struktur perekonomian berada dalam kondisi yang sangat merosot dan angka inflasi mencapai 60%. Sarana ekonomi di daerah-daerah rusak karena ulah PKI untuk mengacaukan ekonomi rakyat yang menentang mereka. Pemerintah Orde Baru bertugas menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan mengatur dasar kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ke arah yang sewajarnya. Banyak sekali kebijakan yang ditetapkan untuk mengemban tugas tersebut dalam TAP MPRS nomor 22 MPRS tahun 1966 yang diarahkan untuk mengendalikan inflasi dan merehabilitasi sarana ekonomi. Tidak itu saja, kekacauan negara dalam berbagai bidang menuntut pemerintah Orde Baru juga melakukan banyak hal untuk memperbaiki kondisi negara. Satu contoh tindakan yang sangat diingat adalah perbaikan di segala bidang saat itu. Mulai dari perekonomian yang terbantu karena adanya peningkatan di sektor pertanian, di bidang pendidikan seperti adanya SDI atau yang kita kenal dengan Sekolah Dasar Inpres, instruksi Presiden, dan pembangunan secara signifikan sebagai pemenuhan infrastruktur pendidikan. Selain itu, di bidang pembangunan adanya Repelita. Pembangunan tersebut yang membuat Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Namun, dilihat dari segala keberhasilan yang dicapainya, ada satu kekurangan yang saat itu di mana terjadi sempitnya demokrasi. Sejak Soeharto memimpin, demokrasi di Indonesia seakan-akan hanyalah sebuah kata tanpa tindakan. Karena kita tahu pada saat itu demokrasi di Indonesia sangat-sangat tidak terrealisasikan, seperti terhambat atau ditutupnya kebebasan pers atau kebebasan berpendapat, dan banyak masyarakat yang susah sekali untuk mengkritik kinerja dari pemerintah. Apalagi selama 32 tahun beliau memerintah, waktu yang cukup lama untuk seorang presiden memerintah dari sebuah negara, banyak sekali praktek KKN atau yang biasa kita sebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela saat itu. Soeharto sebagai seorang presiden sah-sah saja, waktu itu sah-sah saja terhadap hal itu. Padahal hal-hal tersebut adalah hal yang sebenarnya sudah melampaui batas kewajaran sebuah pemerintahan berjalan. Adalah hal-hal yang sebenarnya adalah hal-hal negatif yang harusnya dihindari oleh sebuah pemerintahan. Apalagi saat itu kekuatan militer sangat dipegang oleh Soeharto. Soeharto masih menggunakan dui fungsi ABRI, di mana semua TNI dan Polri menjadi pendukung di belakang Soeharto dan masuk dalam catur politik. Siapapun pastinya takut mengkritik jika sudah berkaitan dan berhubungan dengan TNI atau Polri. Tetapi saat itu tidak selamanya masyarakat bungkam. Di tahun 1998 terjadi krisis besar-besaran di Indonesia yang disebut krisis moneter. Krisis inilah yang akhirnya membuat masyarakat berani bangkit dan memprotes pemerintah. Hal inilah yang akhirnya membuat Soeharto turun dari jabatannya. Sejak saat itulah berakhir masa Orde Baru dan diganti dengan yang namanya masa reformasi.
Di masa reformasi diawali dengan penurunan jabatan Soeharto tentunya sebagai presiden dan digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie. Pada masa ini perbedaan yang terlihat sangat signifikan adalah pemberlakuan sistem demokrasi yang masyarakat pastinya rindukan. Selain itu, pembebasan para tahanan yang sempat ditahan pada era Soeharto karena pemerintahan B.J. Habibie menganggap bahwa mereka tidak bersalah karena hanya mengkritik pemerintah. Pada masa ini, B.J. Habibie membuka kembali kesempatan pada masyarakatnya untuk berpendapat dan menyalurkan aspirasi seluas-luasnya. Pada era ini, pers berada dalam kondisi yang ideal, bebas, dan tidak dikekang oleh pemerintahan. Perbedaan selanjutnya yaitu pada masa reformasi, pemerintah membentuk komisi-komisi yang menjamin terjaganya HAM secara baik. Komisi tersebut adalah Komisi Perlindungan Anak, Komisi Pemberdayaan Perempuan, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan masa Orde Baru di mana terjadi banyak kasus pelanggaran HAM dan seolah-olah pemerintah tutup mata dengan hal tersebut. Terakhir, yang paling signifikan adalah penghapusan dui fungsi ABRI, di mana pada saat masa Soeharto, TNI dan Polri sangat berkecimpung di catur politik dan hal itu sebenarnya tidak harus terjadi karena TNI dan Polri di sini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, bukan untuk mencampuri urusan di bagian politik. Itu saja materi dari saya. Terima kasih dan selamat siang.